Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan hasil sidang antara Baim Wong dan juga Paula dengan sidang perceraian yang penuh dengan drama. Kemarin kan kita sudah melihat putusannya ya. Putusannya dibacakan langsung sih oleh pengadilan agama humasnya bernama Suryana di sini. Ada beberapa hal yang hari ini aku juga lihat update-nya seperti dari Paula yang sepertinya tidak terima dengan hasil putusan tersebut dan melapor ke Komisi Yudisial. Kenapa melapor ke Komisi Yudisial? Karena sebenarnya hasil putusan untuk hak asuhnya kan ternyata joint custody gitu ya. Jadi 2 minggu pertama bersama bapaknya, 2 minggu kedua bersama ibunya. Jadi bareng-bareng gitu kan semuanya mendapatkan. Tapi ada satu poin yang dia bilang itu adalah fitnah terkait dengan isu orang ketiga. Sebelum kita bahas bukti-buktinya memang benar apa enggak, kita coba dengarkan dalil-dalil atau statement putusan yang disampaikan oleh Suryana, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang pertama disampaikan adalah bahwa dalil-dalil yang disampaikan terkait perselisihan dan pertengkaran itu terbukti. Makanya hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan untuk perceraian. Dan terkait untuk pihak ketiga, dikatakan juga bahwa bukti-bukti alat buktinya kuat dan terbukti bahwa telah terjadi hubungan dengan pihak ketiga dengan inisial NS. Ini salah satu cuplikan dari Pengadilan Agamanya, teman-teman. Dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Oke. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya terbukti dalam dunia hukum itu kan satu hal dikategorikan fakta kalau ada 2 alat bukti yang kuat ya. Tapi kalau buat hakim, satu alat bukti aja plus dengan keyakinannya itu sudah bisa dikategorikan sebagai fakta dan dasar putusan. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kenapa ini dibahas? Karena dari pihak Paula pun yang mendatangi komisi yudisial ya, katanya menurut dia ada kekeliruan dari putusan hakim. Jadi ini kan komisi yudisial itu adalah lembaga yang mengatur atau mengawasi para hakim gitu. Kalau ada apa-apa, apakah ada dugaan hakimnya mendapatkan dalam tanda kutip gitu ya, suapan atau sogokan dari Baim Wong, itu kan juga pasti banyak yang pro dan kontra ke arah sana begitu. Terus menurut Paula, fitnah ini sudah terlalu jauh karena saya punya 2 anak yang 2 anak laki-laki yang selalu saya jaga mentalnya. Dan berita ini sangat menyedihkan, kasihan gitu. Nanti mental anaknya terganggu melihat ibunya diberitakan seperti ini. Terlepas benar atau salah, memang aku harus mengakui berita seperti ini pasti setiap anak akan sedih mendengarnya, teman-teman. Cuman bagaimanapun juga yang mengeluarkan isu tersebut, statement tersebut bukanlah orang jauh, bukanlah netizen, tetapi adalah orang yang ada dalam permasalahan ini. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Paula mengatakan dengan tegas tidak ada terjadi perselingkuhan selama dia menjalankan pernikahan dengan Baim Wong. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Oke. Kalau tidak ada bukti-bukti, ya kalau dalam hukum ya teman-teman, biasanya kan untuk membuktikan hal tersebut tuh harus ada, kalau menurut Paula itu katanya
harus ada 4 saksi yang melihatnya dan tidak ada rekaman juga. Jadi sebenarnya nggak ada 4 saksi yang melihatnya. Cuman aku yakin bagaimana seorang hakim bisa yakin gitu dengan putusannya tersebut. Kita juga harus fair ya. Kita lihat kan ada sejumlah hakim yang kemarin ketangkep karena menerima suap. Nah, takutnya juga nih ada ke arah sana juga. Cuma kan ini bukan perkara pidana gitu. Bahkan Baim Wong pun juga dalam putusan ini dia harus mengeluarkan nafkah, apa ini sebutannya ya? Nafkah mut'ah nggak sih? Yang dia harus ngasih uang itu 1 miliar rupiah ke Paula sebagai syarat untuk dikabulkan perceraian tersebut. Sebenarnya Paula kalau dia tidak terbukti memiliki pria idaman lain, dia bisa mendapatkan lagi yaitu adalah 3 miliar sebenarnya. Cuman kan itu termasuk dalam tuntutannya Paula ya, nafkah buat yang bulanan dia proses bercerainya, nafkah A, B, C, dan D. Cuman karena terbukti ada perselingkuhan tersebut menurut hakim, makanya hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan, nafkah Ida dan Madia secara otomatis itu gugur. Jadi harusnya dia bisa dapat 3 miliaran lebih, tapi cuma dapat 1 miliar, ya karena ada terbukti yang hal tersebut teman-teman. Bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody. Oke, joint custody itu hal yang baik ya untuk putranya karena tetaplah butuh keduanya. Jadi tidak ada nafkah buat anak-anak juga karena masih di bawah keduanya juga. Tapi kembali lagi tadi ya, terkait dengan nafkah yang dituntut oleh Paula, 3 miliaran lebih itu ditolak karena ada peristiwa perceraian tersebut. Ini salah satu putusan teman-teman. Apakah ini adalah tujuan gitu yang kontra sama Baim? Kayaknya dibuat isu seperti itu biar kamu nggak membayar ini kan Baim? Atau ada yang lain? Ataukah itu adalah memang fakta persidangan yang sebenarnya? Dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang khusus, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah Ida, nafkah Madia, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah baik nafkah Madia atau nafkah Ida itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusuk. Jadi ketika dinyatakan nusuk, itu adalah kalau tidak terjadi perselingkuhan ya, poinnya adalah tersebut. Ini kalau aku lihat dari masyarakat umum gitu ya, kayaknya orang cerai gitu aja, perempuannya malah nggak dapet apa-apa gitu, kayaknya banyak ya seperti itu ya. Cuman dari poin-poin di sini aku bisa menangkap bahwa Baim Wong itu harus memberikan 1 miliar cash kalau memang ini mau langsung selesai putusannya. Cuman karena ini masih belum ada kekuatan hukum ingkrahnya, karena Paula juga melaporkan ke Komisi Yudisial, kayaknya mereka juga akan banding Paula gitu. Dia bilang sih Paula, saya nggak ada masalah dengan putusan terkait dengan hak asuh anak, katanya nggak masalah lah, 2 minggu, karena kan tuntutannya mereka itu, terutama dari Baim Wong bilang di pengadilan ini, tuntutannya Baim Wong itu adalah 6 bulan bareng sama Baim, 6 bulan bareng sama Paula. Tapi menurut majelis hakim, ini terlalu lama. Dibuatnya adalah 2 minggu. Paula nggak ada masalah dengan hal tersebut. Cuman yang dia masalahkan adalah karena terkait dengan isu perselingkuhan yang disampaikan hakim katanya itu terbukti dalam persidangan. Terus dia bilang ke sejumlah media, saya bisa pertanggungjawabkan ini di akhirat. Saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Agak sulit ya. Kalau secara nih ya, feeling gitu, apakah kalian percaya putusan statementnya Paula ataukah seperti hasil putusan pengadilan? Yang paling disakiti adalah anak-anaknya sih. Cuman ini sudah menjadi konsumsi publik ya, dan nanti putra-putra mereka juga akan bisa mengaksesnya. Mudah-mudahan akan ada kebesaran jiwa karena ada sisi yang negatif ya, kayak misalnya kondisi seperti ini pasti tidak akan mudah diterima oleh anak-anak ya. Cuman di sisi lain fasilitas kasih sayang yang didapatkan dari kedua putranya Baim dan juga Paula tuh juga tidak banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan seperti itu gitu loh. Karena kan mereka ini rebutan hak asuh ya. Maksudnya aku bilang kenapa nggak banyak juga di case seperti ini yang mereka lebih beruntung dalam tanda kutip ya. Di luar sana itu malah
mereka nggak mau rebutan anak gitu. Udahlah kamu aja yang ngurus, nggak kamu aja yang ngurus. Tapi di sini karena mereka sebegitu cintanya sama anak-anak, mereka mau mengambil hak asuhnya. Dan itu adalah simbol dari kecintaan, tapi karena ada permasalahan dengan individunya. Jadi aku berharap kalau nanti kedua putra Baim dan juga Paula dewasa dan melihat video ini, terlepas apapun yang terjadi kepada kedua orang tuamu tuh sangat sayang dengan kalian ya. Terlepas nanti apakah fakta atau fitnah dan sebagainya, yang ini pasti juga nggak mudah buat kalian. Cuman mereka begitu sayang dan berusaha melakukan sebisa mungkin, seterbaik mungkin yang mereka bisa. Cuman karena dengan berbagai macam kondisi, public figure, dan macam-macam, harus terjadi hal yang sangat menyedihkan seperti ini. So, ini belum selesai, karena dari Paula sepertinya mengajukan banding, bahkan juga melaporkan para hakimnya ke Komisi Yudisial. Kalau terbukti ada hal-hal yang nggak benar terjadi kepada hakim, ya ini bisa dianulir putusannya. Dan kalau seandainya di putusan tersebut 2 minggu itu nggak diterapkan, misalnya Baim gitu kan ya, jatahnya Paula mau ketemu nggak bisa, nanti itu bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan lagi berikutnya agar hak asuhnya sepenuhnya ke Paula gitu. Jadi ini juga belum selesai, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi semuanya teman-teman. Jadi nggak semudah itu ya untuk bercerai ataupun juga menikah. Mikirnya itu harus berkali-kali, apalagi sudah ada buah hati di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.